जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवती जय। नामाचार्य श्री हरिदास की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामय की जय। जन्मय की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय गौतम हरि बोल। All glory to Hare Krishna. 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 Om Jnana-Timirandasya Jnana-Jnana-Salaya Chakshur-Militam-Yena Tasmai Shri-Gurave Namaha Shri Chaitanya-Manishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa-Kamayam Dadati Swavatantivam Vandeham Shri-Guru Sri-Yuta-Padakalam Shri-Guru Vaishnavamsha Shri-Rupam Sargadam Sarvanam Sarvadevam Sarvaitam Sarvadunam Pariyasaitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sarvanamita Shri Sakam Yakamsa He Krishna Karuna Sindhu Lina Bandhu Jagapate Gopisa Gopika Kanta Radha Namaste Bhakta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Pranami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Yaivasya Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Bhagavadaya Krishna Prema-Prayate Krishnaya Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakarvananda Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakarvananda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ananda Vigrahaya
Sundaya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Thank you very much for giving us opportunity to speak Krishna Katha here in this temple, Jagannath Gauranga Temple. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Krishna Katha di Sri Jagannath Gauranga Ashram. So, we know if there is some greed, the greed is not good. Jadi sebagaimana kita tahu, kalau ada kelobaan ataupun ketamakan, hal itu adalah ciri yang tidak mujur bagi kita. Greed is a bad enemy for us. Jadi kelobaan ini adalah musuh yang sangat buruk bagi kita. And due to greed, the human being, they face so many danger. Dan karena kelobaan ini, karena ketamakan ini, umat manusia menghadapi begitu banyak bahaya. So all the good qualities will be gone if greed will be there. Kalau masih ada ketamakan, kelobaan, maka segala kualitas baik dari manusia akan berangsur-angsur hilang. So those who are doing sadhana, they should not allow greed to enter into their heart. Karena itu bagi mereka yang sedang mempraktikkan sadhana, hendaknya menjauhkan kelobaan ketamakan ini dari hatinya. But those who are doing raga marga bhajan, Tetapi bagi mereka yang melaksanakan raga marga bhajan, they allow greed to enter into the heart. mereka memberikan kelobaan ketamakan ini, kelobaan ini masuk ke dalam hatinya. So question arises, why they allow this greed to enter into the heart? Maka pertanyaannya sekarang, kenapa para penyembah yang melaksanakan mempraktikkan raga marga bhajan ini memberikan kelobaan itu masuk ke dalam hatinya? Then we can see the Chaitanya Charitamrita. Kemudian mari kita melihat Chaitanya Charitamrita. In Chaitanya Charitamrita, we can see how Vrindavan Chandra Krishna developed greed and he became Chaitanya Mahaprabhu. Di dalam Chaitanya Charitamrita kita dapat melihat bagaimana Sri Vrindavan Chandra Krishna mengembangkan kelobaan, karena itulah kemudian beliau muncul dalam wujud sebagai Sri Gauranga Mahaprabhu. Leaving Vrindavan, he appeared in Navadvip. Dengan meninggalkan Vrindavan, kemudian beliau muncul di Navadvipa. Brajendra Nandana Jai Sachi Sutta Hailase. Brajendra Nandana Jai Sachi Sutta Hailase. So Brajendra Nandana, the son of Nanda Maharaj, became the son of Sachi Mata. Ya. Jadi putra Maharaja Nanda sekarang menjadi putra dari Sachi Dewi. So Vaikuntha-adipati, Lord, he is not able to control his greed. Jadi Vaikuntha Adipati, penguasa daripada Vaikuntha Loka, So how Adipati, beliau tidak mampu untuk mengendalikan kelobaan. his dear devotees, they will control the greed. Dan karena itu bagaimana para penyembah murni beliau dapat mengendalikan kelobaan ini pula? So how they will do bhajan? Bagaimana? They will control their greed. How they will do bhajan? Bagaimana mereka melakukan bhajannya? Kalau kalau dia tidak mengembangkan kelobaan ini. So therefore we can see the greed also developed by the devotees. Karena itu kelobaan ini juga dikembangkan oleh para penyembah murni Tuhan. So why Gaura Sundar appeared? Kemudian pertanyaannya sekarang, kenapa Sri Gaura Sundara muncul ke dunia ini? Due to this greed only. Jadi beliau muncul hanya atas kelobaan ini. So he appeared in Sachimata's house. Beliau muncul di rumah Sachimata. So that is very wonderful thing.
itu adalah hal yang sangat luar biasa, sangat indah. So the ordinary person, they might have developed greed. Why the Lord will develop greed? Mungkin orang-orang umum, orang-orang biasa mengembangkan kelobaan, ketamakan. Tapi kenapa Tuhan juga mengembangkan kelobaan ini? Bhagavan is greedy. It is very not common to listen this thing. It's very uncommon that how Bhagavan is greedy. Jadi untuk mendengarkan kisah bagaimana Sri Bhagavan mengembangkan kelobaan ini, tentu itu bukan suatu hal yang biasa. By doing their bhajan, by doing Bhagavan's bhajan, we want to become free from the greed. Ya, dengan mengembangkan bhajan kepada Sri Bhagavan, kita ingin terbebas dari kelobaan ini. But Bhagavan is becoming greedy. Tetapi sebaliknya, Bhagavan sendiri menjadi loba. So who develops greed? Jadi siapa yang mengembangkan kelobaan ini? If someone's desire is not fulfilled, then he develops greed. Ya, kalau keinginan seseorang belum terpenuhi, maka orang itulah yang mengembangkan kelobaan, mengembangkan keinginan yang keras. But Bhagavan is Purna Vastu. He is complete in all respects. Tetapi Sri Bhagavan, beliau disebut Purna Vastu, artinya beliau purna, lengkap dalam segala hal. But desire Bhagavan is having. Keinginan apa lagi yang Tuhan miliki? So, due to that, he developed greed. Karena keinginan itulah kemudian Tuhan mengembangkan kelobaan. So if there is some lacking, some desire is there, then he cannot become Purna. He cannot become. Jadi kalau ada keinginan yang masih belum terpenuhi, bagaimana Tuhan disebut purna? He is not only Purna, he is Purna Tamam. Beliau juga bukan hanya sekedar purna, beliau juga disebut sebagai purna tama. So, in Tattva, we can see, in absolute consideration, we can see he is Purna Tamam. Di dalam tatwa, dalam pertimbangan yang absolut mutlak, beliau disebut sebagai purna tama. But in rasa consideration, Tetapi dalam pertimbangan rasa, he is not Purna. tetapi beliau tidak purna dalam pertimbangan rasa. Because Bhagavan Krishna is called Rasa Raja. Karena Bhagavan Sri Krishna, beliau disebut sebagai rasa raja. He is king of Melo. Beliau adalah raja dan segala kenikmatan. He is Rasika Shekhar. Beliau juga disebut sebagai Rasika Sekara. But still, he is having lack of rasa. Tetapi masih juga beliau memiliki kekurangan daripada rasa itu. What is that rasa is? Which Bhagavan is not having. Rasa yang mana yang tidak dimiliki oleh Sri Bhagavan? Bhagavan is having Vishaya Jatiya rasa, means he is object of love. Ya. Sri Bhagavan disebut sebagai wisaya rasa. Dia adalah objek daripada cinta. But he does not have Asraya Jatiya rasa. Tetapi beliau tidak memiliki asraya rasa. It's abode of love. Ya, beliau tidak memiliki rasa daripada tempat daripada cinta itu. So that is called Vijatiya rasa. Karena itu beliau disebut sebagai wijati rasa. One is Sojatiya rasa, one is Vijatiya rasa. Ya, yang satu disebut sajati rasa dan yang lainnya disebut wijati rasa. Sojatiya rasa, as object of love, everyone is giving him enjoyment, he is getting enjoyment, and that is one type of rasa that is called Sojatiya rasa. Ya, sejati rasa artinya beliau adalah objek daripada cinta kasih. Setiap orang ingin mencintainya, ingin menyayanginya. Itulah yang disebut sebagai sejati rasa. But the rasa is mellow. One who is giving enjoyment, what type of rasa he is releasing, what type of happiness he is getting, that object of love, Bhagavan Krishna is not able to understand. Tetapi yang satu lagi yang disebut sebagai asraya jati rasa, ataupun mereka yang memiliki cinta itu, yang menumpahkan cintanya kepada Krishna,
Itu yang tidak dirasakan oleh Sri Krishna, itu yang tidak dimiliki oleh Krishna. Who loves Krishna so much? Siapa yang sangat mencintai Krishna? Among everyone, Srimati Radharani loves Krishna so much. Di antara semuanya, dari semua para penyembahnya, maka Srimati Radharani yang paling mencintai Krishna. Radharani, when she loves Krishna, Krishna gets pleasure. Ketika Srimati Radharani mencintai Krishna, Krishna mendapatkan segala kepuasan kebahagiaannya. But Radharani also gets pleasure. Tetapi Srimati Radharani juga mendapatkan kepuasan So what kebahagiaan. type of pleasure Radharani gets? Kepuasan macam apa yang dirasakan, yang dinikmati oleh Srimati Radharani? That was not known to Supreme Lord Krishna. Itulah yang tidak diketahui oleh personalitas Tuhan yang maha utama Sri Krishna. So how we can understand what type of rasa, what type of happiness Radharani is getting? Jadi sejenis rasa, sejenis kebahagiaan apa yang dirasakan oleh Srimati Radharani, itu yang ingin diketahui oleh Krishna. It seems that when Radharani sees Krishna, Krishna becomes happy, Krishna gets pleasure, but Srimati Radharani gets more pleasure. Ketika Sri Krishna atau Srimati Radharani melihat Krishna, ataupun sebaliknya juga Sri Krishna melihat Srimati Radharani, ya, Sri Krishna merasa senang, merasa puas melihat Srimati Radharani. Tetapi ketika Srimati Radharani melihat Krishna, beliau juga tidak merasakan kepuasan kebahagiaan itu. Tapi kebahagiaan kepuasan apa yang dirasakan oleh Srimati Radharani, itu yang tidak dirasakan oleh Sri Krishna. Krishna is thinking, when I'm seeing Radharani, I'm becoming so happy, so blissful. But Krishna by seeing me, Radharani is looking more beautiful, more blissful. Ya, ketika aku melihat Srimati Radharani, aku merasa sangat bahagia, merasa senang, merasa bahagia. Tetapi ketika Srimati Radharani melihat diriku, aku melihat dia jauh lebih bahagia, jauh lebih senang daripada diriku sendiri. How I'll get that type of bliss, that type of happiness? Bagaimana aku merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Srimati Radharani itu? When that desire developed, ketika keinginan tersebut kemudian semakin berkembang, Krishna developed greed. maka Krishna mengembangkan kelobaan itu, keinginan yang kuat itu. Itulah yang disebut rasa itu. So I am loving Radharani and I am getting pleasure. But Radharani is loving me and getting pleasure. That pleasure I don't get. Ya, jadi ketika aku mencintai Srimati Radharani, aku mendapatkan kepuasan, kebahagiaan. Tapi ketika Srimati Radharani mencintai diriku, dia merasa jauh lebih bahagia daripada diriku, dan kebahagiaan itulah yang tidak aku rasakan. I am not able to understand what is in her heart. Aku juga tidak dapat mengerti apa yang ada di dalam hatinya. But she developed greed to know that. Dan kemudian beliau mengembangkan keinginan yang kuat, mengembangkan kelobaan, keinginan untuk mengetahui hal itu. So therefore, Krishna developed greed. Karena itulah Krishna mengembangkan kelobaan ini. Radhaya pranaya mahima kidrusan banaiva swaddhena adhuta madhurima kidrusan bamadiya sukhansasya madhanubhava kidrusan babeti lobha tadbhavadhya samadani sachigarva sindhu harim. So, how the Radha's love is, I cannot know. Jadi dari sloka yang dikutip ini, dari Chaitanya Charitamrita dijelaskan bagaimana cinta kasih Srimati Radharani terhadap diriku. Itulah yang tidak aku ketahui. And what type of happiness she is getting by seeing my beautiful form. Dan kebahagiaan, kesenangan macam apa yang dirasakan oleh Srimati Radharani dengan melihat ketampanan diriku, dengan melihat bentukku yang luar biasa ini. What type of happiness she is getting by my association? Ya, kesenangan, kebahagiaan apa yang dia peroleh ketika dia bergaul dengan diriku. So Krishna developed these three types of desire. Dan Krishna mengembangkan 3 jenis keinginan ini. Therefore Krishna is becoming Gaura Sundara. Dan untuk memenuhi ketiga keinginan inilah Sri Krishna
muncul sebagai Sri Gaura Sundara. Only Krishna developed greed. That is not the right thing. Kalau kita mengatakan hanya Krishna saja yang mengembangkan ya kelobahan itu juga tidak benar. So since long time back, this greed was there with the Lord. Dan karena keinginan ataupun kelobahan itu sudah ada dari sejak zaman lampau sekali di dalam hatinya Krishna. Slowly it was increasing. Dan berangsur-angsur kelobahan itu semakin meningkat, semakin berkembang. Earlier nobody can know what type of greed the Lord was having. Sebelumnya tidak ada orang tahu keinginan ataupun kelobahan apa yang ada di dalam hati So Krishna. every time Lord comes here with a different type of greed logo. Jadi setiap kali Tuhan muncul di dunia material ini, itu selalu didasari atas suatu kelobahan ataupun keinginan. So in Matsya, Kurma, Varaha, all these avatars, they came to this world. That time this greed was not there. Jadi ketika beliau muncul dalam avatar-avatar yang lain seperti Kurma, Waraha, ya dan sebagainya, keinginan kuat itu ataupun loba itu belum muncul di dalam hati beliau. But when Nrsimhadev came, Ketika beliau muncul sebagai Nrsingadewa, that time the greed was developed. ketika itulah kelobahan itu mulai berkembang. Then when Ramchandra Prabhu came, Mahaprabhu came, that time also. Ketika Sri Ramachandra Mahaprabhu muncul, ya, ketika itu pula keinginan itu mulai berkembang juga. So still the people that did not know that the Lord was having greed. Ya, namun tetap, ya, para penyembah tidak mengerti bahwa Tuhan sudah mengembangkan kelobahan tersebut. But when Gaura Sundar came, Tetapi ketika beliau muncul sebagai Sri Gaura Sundara, that time the people could know that how the Bhagavan is having so much love, so much greed. jadi ketika beliau muncul sebagai Sri Gaura Sundara, ketika itulah para penyembah mengerti bahwa betapa besar keinginan daripada ya, cinta kasih dan keinginan daripada Sri Gaura Sundara. So this law of the greed, it was developed when Nrsimhadev killed Hiranyakashipu and he became very angry. Ya, ketika beliau muncul sebagai Nrsingadewa kemudian membunuh Hiranyakashipu, ketika itu beliau menjadi sangat-sangat marah sekali. When Hiranyakashipu became so much angry, that time the demigods and other inhabitants, they could not tolerate it. Jadi setelah Sri Nrsingadewa membunuh Hiranyakashipu, beliau menunjukkan kemarahan yang sangat besar sehingga para dewa ya, tidak dapat mentolerir hal itu dan merasa sangat ketakutan. So Brahmaji asked Lakshmi Devi to pacify the anger of Nrsimhadev. Kemudian Brahmaji memohon kepada Lakshmi Dewi untuk menenangkan ya Sri Nrsingadewa. But Lakshmi Devi also could not dare to come to Nrsimhadev. Tapi Lakshmi Dewi juga tidak berani mendekati Sri Nrsingadewa. So finally, Brahmaji asked Prahlad Maharaj to pacify Nrsimhadev. Dan akhirnya, ya Brahmaji meminta kepada Prahlad Maharaj untuk menenangkan Sri Nrsingadewa. And when Prahlad Maharaj offered prayer to Nrsimhadev and said from the lake of Nrsimhadev, then anger was pacified. Ya. Kemudian ketika Prahlad Maharaj menyampaikan doa-doanya, bersujud dan kemudian duduk di atas pangkuan daripada Sri Nrsingadewa, ketika itulah Sri Nrsingadewa dapat ditenangkan.
Because Nrsimhadev got a realization of parental love. Karena Sri Nrsingadewa merasakan ya rasa daripada sebagai orang tua ataupun parental love. He got one type of bliss when Prahlad Maharaj sat on the lap of Nrsimhadev. Ya, Sri Nrsingadewa merasakan suatu kebahagiaan, suatu rasa kenikmatan ketika Prahlad Maharaj duduk di atas pangkuannya. But who is relishing more? Tapi siapa yang lebih menikmati, lebih berbahagia? Prahlad Maharaj was relishing more than Nrsimhadev. Dan Prahlad Maharaj merasa kebahagiaannya jauh lebih besar daripada kebahagiaan yang dirasakan oleh Sri Nrsingadewa. Which Nrsimhadev was not relishing. Dan kebahagiaan Prahlad Maharaj yang jauh lebih besar itulah tidak bisa dinikmati, tidak bisa dirasakan oleh Sri Nrsingadewa. Because Nrsimhadev came out from the pillar. Karena ketika beliau muncul sebagai Nrsinga, beliau muncul dari pilar. He had no father and mother. Ketika itu beliau tidak memiliki ayah dan ibu, tidak memiliki orang tua. So he could not relish the parental love so much. Sehingga beliau tidak merasakan, tidak dapat menikmati cinta kasih dari orang tua. Then the Lord developed greed how to accept father and mother. Karena itulah kemudian Tuhan mengembangkan keinginan untuk dapat merasakan ataupun menerima kasih sayang orang tua, ayah dan ibu. Since then, whatever incarnation, whatever the Lord appeared, dari semenjak itu setiap kemunculan apapun yang yang diterima dalam kemunculan bentuk apapun, kemudian beliau menerima orang tua. Always Lord appeared here accepting father and mother. Beliau selalu muncul untuk menerima ayah dan ibu. In Treta Yuga, Bhagavan came as Ramchandra Mahaprabhu. Kemudian dalam Treta Yuga, pada zaman Treta Yuga, beliau muncul sebagai Ramchandra Mahaprabhu. Dasharatha Maharaj house. Dan di Dasharatha Maharaj. dia di rumah di istana Maharaja Dasarata. And he came as 4 forms. Dan kemudian beliau muncul dalam 4 wujud. So there is also some internal reason that he was having desire to fight. Ya. Kemudian ada juga keinginan yang lain yang ada di dalam hatinya, yaitu yang disebut sebagai wirarasa, keinginan untuk olahraga, keinginan untuk bertempur. So we can see in Satya Yuga, Bhagavan fought with Hiranyaksha and Hiranyakasipu. Ya, kita lihat pada zaman Satya Yuga, beliau berperang melawan Hiranyaksha dan Hiranyakasipu. And in Treta Yuga, he fought with Ravana and Kumbhakarna. Kemudian pada zaman Treta Yuga, beliau bertempur dengan Rawana dan Kumbhakarna. This Hiranyaksha, Hiranyakasipu and Ravana, Kumbhakarna, they are Jaya and Vijaya. Ya, seperti halnya sudah kita ketahui dari Srimad Bhagavatam bahwa ya Hiranyakasipu dan Hiranyaksha dan juga Kumbhakarna dan Rawana, beliau adalah Jaya dan Wijaya. The Jaya Vijaya, they were cursed by Chatur Kumara. Ya, Jaya dan Wijaya dikutuk oleh Catur Kumara. So they appear here as Hiranyaksha, Hiranyakasipu and Ravana, Kumbhakarna. Kemudian mereka muncul di dunia ini sebagai Hiranyakasipu dan Hiranyaksha, dan dalam zaman berikutnya beliau muncul sebagai Kumbhakarna dan Rawana. So Bhagavan desire to fight was fulfilled because he got nice Opponent. Opportunity to fight with the right person. Ya, jadi beliau keinginan beliau dalam wirarasa ini terpenuhi karena beliau dapat bertempur dengan lawan yang seimbang. But in Ramchandra Avatar, Bhagavan was also having friend, Sakya Rasa.
Ya, di dalam kegiatan beliau sebagai Sri Ramachandra, beliau juga memiliki sahabat yang mengembangkan persahabatan yang disebut dengan Sakya Rasa. His friend was Vibhishana and Sugriva. Dan temannya itu adalah Wibisana dan Sugriva. But Vibhishana, Sugriva, they were keeping distance from Ramchandra Mahaprabhu. Walaupun mereka mempunyai hubungan persahabatan antara Ramachandra dengan Wibisana dan juga dengan Sugriva, tetapi mereka tidak bisa mengembangkan persahabatan yang sangat intim. Selalu ada jarak. This friendly fellow was not enjoyed nicely by Ramchandra Mahaprabhu. Sehingga rasa persahabatan ini tidak bisa dirasakan, tidak bisa dinikmati sepenuhnya oleh Sri Ramachandra Mahaprabhu. They were not giving remnants to Ramchandra Mahaprabhu. Mereka tidak bisa memberikan sisa makanannya kepada Ramachandra Mahaprabhu. They were not climbing onto the shoulder of Ramchandra Mahaprabhu. Ya, mereka tidak bisa duduk di satu tempat ataupun bisa naik ke punggung daripada Sri Ramachandra Mahaprabhu. They are keeping distance from Ramchandra Mahaprabhu. Ya, walaupun mereka bersahabat, tapi selalu menjaga jarak antara Sugriva, Wibisana dan Sri Ramachandra Mahaprabhu. So how Bhagavan's this Sakya Rasa, this will be realized nicely if it is not so intimate. Jadi bagaimana hubungan persahabatan ini, Sakya Rasa ini dapat dinikmati kalau tidak ada hubungan yang sangat intim, sangat dekat. And also, his Madhurya Rasa conjugal mellow was not being relished nicely. Dan juga kemudian rasa yang kedua yang tidak bisa dinikmati adalah hubungan percintaan ataupun hubungan cinta kasih yang intim. Ramchandra Mahaprabhu was having so much etiquette, Maryada Purushottam. Sri Ramachandra Mahaprabhu beliau disebut sebagai Marjada Purushotama. Artinya beliau mengembangkan etika dan contoh-contoh ideal sebagaimana dijelaskan dalam sastra Weda. So he was not able to keep any relations with any other women than Sita Devi. Ya, karena itu beliau tidak bisa membalas cinta kasih dari perempuan ataupun para penyembah lainnya selain dengan Sita Devi. Because Sita Devi chaste wife. Karena Sita Devi juga mengembangkan Pati Ratanari ataupun sebagai istri yang suci dan setia. So there, Ramchandra Mahaprabhu was relishing only Sokya Rasa. Sokya Rasa means wedded love. Karena itu dalam hubungan ini beliau hanya mengembangkan dapat menikmati Swakya Rasa ataupun hubungan keluarga yang formal. But he is the supreme enjoyer. Tetapi beliau juga di satu sisi beliau adalah penikmat yang tertinggi. And Sita Devi accepted only Ramatto, Sita Devi accepted only Patitto, not Ramatto. Ramatto means Ramaiti iti Ram, who can give pleasure to everyone, is Rama. Jadi Rama artinya beliau yang memberikan kenikmatan kepada semuanya. Tetapi Sita Devi hanya menerima Sri Rama sebagai Sita Pati. Patita means my husband is only my husband and I am his wife. That is Patita artinya Sri Ramachandra adalah satu-satunya suamiku dan aku adalah satu-satunya istri. How then he can become a supreme enjoyer? Bagaimana kemudian beliau dapat mengembangkan menjadi sebagai penikmat yang tertinggi? Because he cannot enjoy with other women. Karena beliau tidak bisa menikmati dengan penyembah-penyembah ataupun cinta kasih para wanita lainnya. Here there is also desire. Jadi itu juga adalah salah satu keinginan. That greed was there. Ya, jadi keinginan itu sudah ada di dalam hati Sri Ramachandra Mahaprabhu. So therefore, next time Ramchandra Mahaprabhu, he appeared here as Krishna Chandra. Karena itulah kemudian Ramchandra Mahaprabhu dalam zaman berikutnya beliau muncul sebagai Sri Krishna. So then he can go for Nirupadika Prema.
Kemudian beliau dapat menikmati nirupadika prema. Nirupadika prema means love without any designation. Ya, jadi nirupadika prema artinya cinta kasih tanpa sebutan, tanpa designasi. He can go for parakya rasa. Karena itu beliau bisa menikmati rasa yang disebut sebagai parakya rasa. He can have so many gopis, so many women, some relation with so many women. Karena itu beliau secara bebas dapat menerima cinta kasih dari semua gadis-gadis gembala di Vrindavan. So therefore, Bhagavan Krishna's greed developed. Ya, kan dengan cara seperti itulah ya kelobaan keinginan dari Sri Bhagavan selalu tumbuh dan berkembang. Now after becoming Krishna and getting all this ravishment, still he was not satisfied. Dan sekarang beliau sudah muncul sebagai Krishna. Jadi apa keinginan-keinginan yang muncul sebelumnya yang tidak terpenuhi ketika beliau muncul sebagai Sri Ramachandra sudah terpenuhi, tapi masih ada keinginan yang lain yang belum juga terpenuhi. Because even if he could release the love mellow with other women, but still he is not able to understand what type of happiness, what type of bliss they are getting. Ya, walaupun beliau sudah bisa menikmati ya cinta kasih dari begitu banyak ya para gopi di Vrindavan, tapi masih ada suatu keinginan bagaimana mereka merasakan kebahagiaan yang lebih tinggi, bagaimana mereka merasakan kepuasan yang lebih besar. Itu yang dia tidak rasakan. So who can release more? Bhagavan or Bhakta? Ya, siapa yang merasakan kebahagiaan kenikmatan lebih besar? Apakah Sri Bhagavan ataupun para bhaktanya? By giving love to Bhagavan, the Bhakta is getting more relishment. Dengan memberikan segala kepuasan dan kebahagiaan kepada Sri Bhagavan, para bhakta merasakan kebahagiaan yang lebih besar. So unless he will become Bhakta, he cannot release this love. Jadi sampai beliau kemudian muncul sebagai bhakta, beliau tidak akan dapat merasakan cinta kasih para penyembahnya itu. Therefore he developed desire how to become a Bhakta. Karena itulah beliau mengembangkan keinginan bagaimana beliau menjadi seorang bhakta, seorang penyembah. So next time Bhagavan Krishna appear here as Gauranga Mahaprabhu. Kemudian dalam zaman berikutnya, pada zaman Kali Yuga ini, beliau muncul, Sri Krishna muncul sebagai Sri Gauranga Mahaprabhu, Bhakta Avatar. menjadi bhakta awatara. He appeared here as a Bhakta. Beliau muncul di dunia ini sebagai seorang bhakta. And he was always crying for Krishna. Dan beliau selalu menangis untuk Krishna. Mahaprabhu Rarudyaman. Rarudyaman means always crying. Ya, Sri Gauranga Mahaprabhu disebut Rarudya Maya, mana? Always crying to get Krishna. Ya, dan beliau selalu menangis untuk mendapatkan Krishna. So when Mahaprabhu was remaining in Jagannath Puri, he showed so many pastimes how he was getting pangs of separation from Krishna. Ya, ketika beliau kemudian tinggal di Jagannath Puri, beliau menunjukkan lilanya yang sangat banyak sekali, yaitu menunjukkan kerinduan bagaimana saya mendapatkan Krishna. Beliau selalu menangis dalam kerinduan untuk Krishna. So many times he was rubbing his nose and he was panting due to separation from Krishna. Ya, berulang-ulang kali kadang-kadang beliau menggosok-gosok hidungnya, kadang-kadang beliau jatuh pingsan, ya karena ya merasakan kerinduan yang sangat besar untuk bertemu dengan Krishna. So we are all Mahaprabhu's devotees. Dan sekarang posisi kita di mana? Kita semuanya adalah penyembah-penyembah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we should always try to get Krishna. Karena itulah kita hendaknya melaksanakan sadhana bhakti ini dengan mengambil contoh dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, yaitu bahwa kita selalu hendaknya menangis untuk Krishna. So Mahaprabhu came and he
set example how to cry for Krishna. Ya, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu telah datang untuk memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana caranya kita untuk menangis untuk Krishna And how we should develop a love for Krishna. dan bagaimana kita hendaknya bisa mengembangkan cinta kasih untuk Krishna. That was the message given by Mahaprabhu. Itulah pesan, itulah ajaran yang diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk kita semua. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm sorry I was late. I came to hear Chaitanya Chandra. You don't understand my English? Jadi beliau meminta maaf karena telah sedikit terlambat untuk menghadiri Krishna kata dari Prabhu Chaitanya Chandra. So that's interesting. That's the way the Vaikuntha planets also. Goloka has much more rasas. Seperti halnya yang disampaikan tadi sangat-sangat menarik. Bagaimana kita ketahui dibandingkan dengan planet Vaikuntha, planet Goloka memiliki rasa yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Like when Gopakumara was coward boy, he was a friend of Krishna. Jadi seperti halnya sang Gopakumara yang merupakan seorang gembala sapi yang berteman dengan Sri Krishna. And when he went to Vaikuntha, he could recognize this is my Lord, and he's running to embrace him. But no, you can't do that. Dan ketika dia berada di Vaikuntha, dia melihat Tuhan beliau sendiri. Vaikuntha. Pada saat itu dia ingin memeluk Tuhan, akan tetapi karena pada saat itu jumlahnya sangat banyak dengan mobil yang sangat besar. In Buddhist temples, usually something like that, at least in China, the murti is huge. Dan kemudian ketika kita melihat tempel-tempel Buddha dan juga semacam itu, kita melihat arca Buddha yang They're sangat sitting besar. up, so their feet are like 1 or 2 meters over your head. Dan dalam persembahan yang mereka lakukan, mereka menumpuk persembahan yang sangat tinggi sehingga 1-2 meter di atas kepala kita. But there's no person, you know. A little bit, somebody once in a while would change their dress or something, a couple times a year maybe. Dan akan tetapi di dalam pemujaan yang dilakukan tidak ada suatu hubungan yang bersifat pribadi. Suatu ketika seseorang menggantikan pakaiannya, akan tetapi tidak ada suatu hubungan yang benar-benar bersifat pribadi. Varaha was standing in the ocean up to his ankles. Kemudian Waraha yang berdiri di tengah lautan, yang mana air dari lautan itu sampai di pergelangan kakinya, di lutut kakinya. But Krishna, he comes our size. Namun Krishna, beliau benar-benar berkarunia, beliau muncul dalam bentuk dan ukuran yang seperti halnya manusia biasa. And we can dress him, we can cook for him, we can make garlands, there's so many things, personal things. Dan dengan demikian kita mampu melayani beliau, membuatkan garland, mempersiapkan persembahan dan melakukan berbagai kegiatan pribadi, melakukan pelayanan pribadi kepada beliau secara langsung. You see that even around Vrindavan they have these gigantic Durga on top of the roof, Hanuman, 5 meters big, Ganesh, Krishna. Kita bisa melihat di Vrindavan bagaimana mereka memiliki arca-arca Durga yang besar di atap rumah, arca Ganesh yang besar, Hanuman yang besar. Akan tetapi arca Krishna pada umumnya berukuran seukuran manusia. But interesting thing is in Mayapur, Dan lebih hal yang menarik ketika kita berada di Mayapur, Nrsingadev is the most approachable of all the deities in Mayapur. dalam arca, di antara arca yang berada di Mayapur, arca Sri Nrsingadev adalah arca yang paling mudah untuk didekati. He's right there, just very close, down.
di mana beliau cukup dekat untuk bisa dilihat dan beliau ada di bawah yang berbeda dengan arca-arca The lain. children love Lord Nrsimhadev. They're always in the front to greet him. Dan anak-anak di sana sangat mencintai arca Sri Nrsimhadev. Mereka senantiasa berada di paling depan You untuk can melihat see all arca his tersebut. features very easily. Dan Take bentuk-bentuknya, pictures. gambar beliau bisa dilihat dengan mudah, difoto dengan baik, dengan mudah. You know, the Panchatattva, they're really big and they're up high. Kemudian arca Panchatattva yang begitu amat besar, yang sangat jauh dan susah untuk didekati. Vacharis get close, but even to bathe them, they have to use ladders. Dan bahkan untuk memandikan arca Panchatattva itu mereka harus menggunakan tangga Takes ya. many men to Dan membutuhkan banyak orang untuk memandikan arca. 1 out of 5 every day. You know, when you're the brass deities, you have to polish. So they only do 1 each day. 'Cause it's so much work. Jadi itu adalah kerjaan yang cukup banyak atau cukup besar sehingga mereka hanya melakukannya sekali dalam sehari. And Radha Madhava also, they're far away. Dan kita bisa melihat arca Radha Madhava juga sangat amat tinggi di sana. But then, you know, Krishna appears in many different ways. Dan kemudian Krishna muncul dengan berbagai macam cara. In previous ages, it was very hard to get Mahaprasad. Pada zaman-zaman sebelumnya sangatlah susah bagi para penyembah untuk mendapatkan Mahaprasad dari beliau. Narada Muni had to serve Lakshmi Devi for a long time to get a little bit. Dan Narada Muni harus melayani Sri Laksmi Dewi dengan sangat amat tekun, sangat amat lama untuk bisa mendapatkan sedikit saja Mahaprasad dari Eat it beliau. all right away. Dan dalam keadaan mendapatkan Mahaprasad yang sangat sedikit itu Narada Muni langsung menghabiskannya. He was dancing in so much ecstasy that Lord Shiva said, "What's going on?" Kemudian Narada Muni menjadi begitu Never seen you bahagia like this. dan menari. Kemudian Dewa Siwa Ya. tidak pernah melihat hal tersebut dan bertanya kepada Mahaprasad, my God, Mahaprasad, Mahaprasad. Jumping, everything, rolling out of it. So Lord Shiva said, "Give me some." dan dengan kebahagiaan tersebut Narada Muni menari dalam kebahagiaan dan dilihat oleh Dewa Siwa dan beliau kemudian meminta kepada Narada Muni, berikan saya Mahaprasad tersebut. And he said, "I ate all of it." Kemudian Narada Muni menjawab, saya sudah menghabiskannya. And he said, "There's got to be something." Finally, they found a little bit under his fingernail. Dan Dewa Siwa tetap bersikukuh, pasti ada sisa yang ada entah di mana. Dan pada akhirnya beliau menemukan di sela-sela dari kuku dari Narada Muni ada sedikit tersisa So Mahaprasad. Mahadev took that. Kemudian Mahadewa, Dewa Siwa mengambil Mahaprasad And tersebut. he started dancing like the end of the universe and shaking the Mount Kailash. Dan beliau merasakan kebahagiaan yang sangat besar dengan memakan Mahaprasad itu sehingga beliau menari seperti halnya suatu Parvati peleburan said, dunia. "You know what happened? What's going on?" Kemudian Dewi Parwati bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mahaprasad, I get Mahaprasad. Oh, saya mendapatkan Mahaprasad, saya mendapatkan Mahaprasad. And she said, "Oh, I want some." Kemudian Parwati bertanya kepada Dewa Siwa, masihkah ada, saya ingin mendapatkannya sedikit. None left. Tidak ada yang sisa lagi. She started doing tapasya, very heavy tapasya. Kemudian Parwati mendengar hal tersebut, beliau merasa sangat bersedih, kemudian melakukan pertapaan yang sangat amat berat. And it was affecting the universe very much. Dan hal tersebut telah mempengaruhi alam semesta ini dengan sangat besar. And the demigods all went to Vishnu, he got to go see what she wants. Sehingga para dewa merasa Destroy everything. sangat tidak nyaman dengan pertapaan yang dilakukan oleh Dewa Parwati dan memohon kepada Sri Wisnu, oh wahai Wisnu, engkau harus datang dan memuaskan keinginan dari Parwati. Because tapa means heat, Karena tapa burning up. sebenarnya bermakna sesuatu yang panas, yang membakar. Vishnu came and said, "What do you want?" You know. Kemudian Wisnu datang untuk menemui Parwati dan bertanya, apa yang kau inginkan? So she didn't say, "I want Mahaprasad." Pada saat itu Parwati tidak langsung menjawab bahwa saya ingin Mahaprasada. She's very merciful. Beliau Parwati Dewi begitu murah hati. Beliau She said, benar-benar "I memikirkan hal want tersebut. everyone in the universe to have Mahaprasad." Parwati Dewi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia berkata kepada Dewa Wisnu, kepada Sri Wisnu, saya ingin agar semua makhluk di alam semesta ini mendapatkan Mahaprasada. And Vishnu said, "No, we can't do that." Dan kemudian Wisnu menjawab, oh tidak, kita tidak bisa melakukan hal itu. Then
He said, but we'll make one place where everybody gets married. Kemudian Sri Wisnu melanjutkan, akan tetapi saya akan menciptakan sebuah tempat di mana semua orang akan mendapatkan Mahaprasad itu. What's that place? Tempat apa itu? Puri, Jagannath Puri. What? Jagannath Puri. Everybody knows. Nilachala. Nilachala. It's Jagannath Puri. Everyone gets Mahaprasad. The beggars, the dogs, insects. Dan tempat itu tidak lain adalah Sri Nilachala Puri, Jagannath Puri, di mana setiap makhluk, entah itu anjing, para peminta-minta, semuanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan Mahaprasad. And it has a special name. Dan di sana memiliki suatu nama yang khusus. Who knows what that is? Besides you. Bimala Prasad. Dan beliau mendapatkan nama Bimala Prasad. Bimala is another name of Parvati. Dan Bimala adalah nama lain dari Sri Parvati Devi. There's a name of that was given to Bhaktisiddhanta. Iya. Dan itu juga adalah nama yang diberikan kepada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ketika beliau masih muda, masih kecil. Of the Lord, because Bhaktivinoda prayed for ray of Vishnu. Jadi beliau diberikan nama itu karena Srila Bhaktivinoda Thakur memohon karunia dari Tuhan Sri Jagannath untuk mendapatkan putra yang adalah Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. So after they prepare the bhoga and they offer to Lord Jagannath, then they give it to her. Yes, person. Jadi setelah para pujari di sana mempersembahkan boga kepada Sri Jagannath, kemudian persad yang telah dipersembahkan, persad itu kemudian pertama kali akan diberikan kepada Sri Bimala Devi. Then they distribute it to everyone. Dan setelah itu Mahaprasad tersebut akan dibagikan kepada setiap orang. Jagannath Puri, if you go there, you have rickshaw, anybody, did you get Mahaprasad? I'll get you some. Everybody wants to share the Mahaprasad. Jika seseorang pergi ke Jagannath Puri kemudian ingin menaiki rikso di sana, pasti di sana ditanyakan, apakah Anda telah mendapatkan Mahaprasad? Jika belum, saya akan mendapatkan Mahaprasad untuk Anda. Saya akan memberikan Mahaprasad untuk Anda. Lord Chaitanya would get every day. Sesungguhnya Mahaprabhu juga mendapatkan Mahaprasad tersebut setiap hari. But now we have Mahaprasad so much that devotees just leave it. Dan kini kita memiliki Mahaprasad, kita sangat beruntung mendapatkan Mahaprasad sebegitu banyak sehingga bahkan tersisa Take dari it para for penyembah. granted. Or they just mix it up with all the other. Dan didapatkan dengan mudah ataupun dicampur dengan berbagai bahan lainnya. All kinds of crazy ideas. Kemudian ada banyak ide-ide bentuk persad lain yang diciptakan oleh para penyembah. One Chinese, he said, doesn't that what makes it all prasad? Kemudian ada di Cina It's not prasad. ada yang bertanya apakah dengan mencampur itu membuat semuanya menjadi persadam? We used to always keep it separate, special. Tapi tetap ada Mahaprasad yang tetap dipisahkan yang hendaknya diberikan kepada setiap orang yang spesial. And especially the guru's prasad is even more better. Dan khususnya Mahaprasad yang telah dipersembahkan kepada guru dan telah dinikmati oleh para guru itu adalah yang lebih spesial lagi, yang disebut dengan Mahaprasad. Prabhupada in Vrindavan, when Mataji was cooking for him, Jadi suatu ketika Srila Prabhupada di Vrindavan, kemudian seorang Mataji memasak untuk beliau. there'd be a lot extra, a lot of leftovers. Kemudian pada saat itu ada begitu banyak prasadam yang tersisa yang tidak dimakan oleh Srila Prabhupada. And there were many GBC and sannyasis and Kemudian di sana ada sangat banyak sannyasi dan GBC yang berkumpul. she would go in the guest house and distribute it. Kemudian Mataji itu akan pergi ke guest house dan membagikan Mahaprasad tersebut. And everybody was saying, I want that samosa, I want that. Kemudian setiap orang akan memilih, oh saya ingin yang ini, saya ingin samosa yang itu, saya ingin yang ini. So one day Prabhupada said, are you distributing? Kemudian suatu ketika Srila Prabhupada bertanya, apakah Anda membagikannya? She said yes. She didn't tell him. Kemudian Mataji itu mengatakan, iya, sebelumnya Mataji itu tidak pernah memberitahu Srila Prabhupada. Prabhupada said, mix everything together. Kemudian sebelum Mataji itu ingin membagikan prasad tersebut, Mahaprasad tersebut, Mix all the sweet rice and so on. Prabhupada memberitakan kepada Mataji itu gabung atau campur semuanya menjadi satu, jadi samosa campur dengan sweet rice, campur semua menjadi satu. Bhaktisiddhanta, he did that with his.
Begitu pula itu telah dilakukan oleh Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, beliau mencampur Mahamahai. So she went and nobody wanted. Dan setelah dicampur They oleh didn't Mataji want itu, the Guru's mercy, they wanted special stuff. setelah Mahamahai itu dicampur oleh Mataji tersebut, tidak seorang pun ingin mendapatkan Mahamahai itu. Jadi mereka tidak ingin Mahamahai yang sebenarnya, mereka ingin menikmati makanan itu, bukan Mahamahai. So she was very happy. Didn't take her so long. You do quick. Jadi Mataji itu dengan keadaan itu, really good. dia menjadi merasa sangat bahagia karena dia tidak harus membagikan lagi, karena tidak ada yang mau mengambil Mahaprasad, dan dia bisa mendapatkan semua sisa Mahamahai itu untuk dirinya. I was in Dallas, Texas one time, and Prabhupada was there. Jadi suatu ketika Maharaj ada di Dallas, di Texas, dan setelah Prabhupada ada di sana, I was always after the Mahaprasad. I used to get it every day in Los Angeles. Beliau benar-benar menginginkan mendapatkan Mahaprasad. Beliau sebelumnya mendapatkan itu ketika beliau berada di Los Angeles. I knew where his servant was coming out. It was at a time when nobody else was around, so I would always wait for him. Jadi beliau mengetahui kapan pelayan dari Srila Prabhupada akan keluar dari ruangan dilayaninya Srila Prabhupada dan saat waktunya khusus, sehingga beliau mendapatkan benar-benar yang paling awal dari Mahaprasad itu. So we were sitting taking breakfast, everybody. Dan pada saat itu penyembah lainnya sedang duduk untuk melayani prasad pagi. They brought Prabhupada's plate. Kemudian pelayan dari Srila Prabhupada membawakan piring dari beliau, dari Srila Prabhupada. And there was rasgulla and sandesh, orange peels. Prabhupada take the orange. Dan pada saat itu ada sisa dari prasad Srila Prabhupada, ada rasgulla, sandesh, dan ada kulit jeruk yang mana jeruknya sudah dimakan oleh Srila Prabhupada dan sisa kulit-kulitnya aja. So I was thinking they distributed some orange peel. I hope I don't get that. Pada saat mereka membagikan itu, Guru Maharaj berpikir, oh saya tidak ingin mendapatkan kulit jeruk itu, saya berharap mendapatkan yang lainnya. I want that rasgulla. Saya ingin mendapatkan rasgulla itu. So of course I got the orange peel. Dan ketika menginginkan hal itu, So I was looking. akhirnya yang didapatkan adalah kulit jeruk itu. And I thought, well, it's Prabhupada. So I ate it. Dan ketika dipikir-pikir lagi, itu adalah benar-benar Mahaprasad yang dimakan oleh beliau Srila Prabhupada, sehingga beliau merasa, oh ini benar-benar sangat penuh karunia. It was the best prasad I ever had. Dan itu adalah prasad terbaik yang pernah beliau. But that's the spiritual power. So that's what we want. We should just want the spiritual benefit, right? Dan itulah yang sebenarnya kita harapkan, yang kita inginkan. Form of mercy. Kita tidak ingin Whatever Krishna gives us. bentuk karunia khusus atau bentuk karunia lainnya. Yang kita inginkan adalah karunia yang memberikan kekuatan spiritual. So we could go on and on about that, but there's many things. We want mercy, but if something comes, we don't think this is mercy. I don't want this, but it is mercy. Everything Krishna gives us is special mercy to help us surrender. Kadang-kala kita mengharapkan karunia, tapi kita tidak menyadari sebenarnya kita mendapatkan karunia, tapi karunia tersebut bukanlah sesuai dengan apa yang kita gambarkan atau apa yang kita pikirkan. Tapi itu adalah sebenarnya adalah karunia, karena apapun yang diberikan oleh Sri Krishna itu merupakan suatu karunia. Dan di sini It's a reprint, but it's Krishna book, the entire set. We haven't had that like that before. Di sini BBT telah berhasil mencetak buku Krishna dalam set yang lengkap. Mungkin sangat jarang ada ditemukan satu set yang lengkap. So there's 5 books. And how much does it cost? 175. Jadi ada satu set yang terdiri dari 5 buku ini yang khusus. Everything is going up. Khusus pada waktu-waktu ini harganya hanya 175.000. And this is another book I printed, but I didn't write it. It's written by a devotee who's a PhD psychiatrist. Dan ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang penyembah yang adalah profesor yang merupakan seorang psikiatri. How do you say that? Pengendalian Pikiran? Pengendalian. Almost. Anybody
expertly can always control their mind? Apakah ada di sini yang bisa mengendalikan pikiran dengan sangat ahli? Easier to count than asking, do you have trouble controlling your mind? Jadi lebih mudah. Everybody is. Lebih mudah kita menghitung mereka yang tidak bisa mengendalikan pikiran daripada yang bisa So mengendalikan. this is scientific, but it's was called spiritual cure. Dan ini adalah suatu buku yang sangat Which is the ilmiah. only way to control your mind, but it's very, everybody likes it. Ini adalah suatu buku yang sangat ilmiah, akan tetapi penuh dengan nilai-nilai spiritualitas. So I paid for the printing, and then we will, any donation we get, we'll make some other books that are similar to help devotees in practical ways. Jadi beliau secara pribadi membayar untuk pencetakan ini, akan tetapi bagi para penyembah yang ingin bersedia untuk memberikan donasi untuk digunakan mencetak buku-buku yang lainnya. And as we read these kind of things, we can actually, if we read Bhagavad Gita regularly, see that it's all there. Ketika kita bisa membaca Srimad Bhagavad Gita Know what secara you're looking rutin, for. kita sebenarnya tidak perlu lagi membaca hal semacam ini. The Bhagavatam in the beginning it says these questions are very good because they are about Krishna, and these kind of questions can benefit the entire world. Dan dalam bagian awal dari Srimad Bhagavatam ada sebuah pernyataan di sana yang disampaikan oleh Srila Goswami bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh Farsi sangatlah baik karena semua hal itu berkaitan dengan Sri Krishna dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh dunia. And devotees have so many questions that it's very obvious they don't read the book. Dan para penyembah nyatanya memiliki berbagai macam pertanyaan yang disebabkan karena kurangnya membaca buku. In chapter 9 of the chapter 9 of the second canto, it says, I think that's the one, Bhagavatam is the answer to all questions. Dan di bab 9 dari skanda 2 dalam Srimad Bhagavatam juga dinyatakan adalah bagaimana Srimad Bhagavatam adalah jawaban dari segala pertanyaan. And previous there's a chapter questions by Parikshit. Dan di bab sebelumnya dari bab 9 itu ada berbagai macam pertanyaan yang disampaikan oleh Maharaj Pariksit. And there's so many questions we couldn't think of most of them. Dan ada berbagai macam pertanyaan yang sangat amat banyak yang tidak bisa kita bayangkan. And the rest of the Bhagavatam is answering all those questions. Dan sisa dari Srimad Bhagavatam itu adalah jawaban. And again, it's full dari of berbagai questions pertanyaan. and answers. To answer the questions, there's more questions. Jadi setelah ada jawaban itu If we kembali just ada read it pertanyaan. regularly, Krishna will reveal everything. Dan ketika kita membaca dengan rutin, dengan teratur, maka Krishna akan mengungkapkan hal itu dari dalam hati kita. Sorry, we'll manage this, and you can. Some devotees take 4 or 5 days to distribute. Jadi para penyembah bisa mengambil beberapa untuk didistribusikan. I was supposed to go to Lombok, but again, the second time in a row, we missed the plane. Jadi entah bagaimana dalam 2 kali beruntun beliau terlambat untuk pergi ke Lombok untuk naik pesawat. Due to the body diving. Oleh karena gangguan adidaivika, klesa. There's no ferries now because the waves are so big. So the airport was mobbed. Jadi karena Couldn't get in ferry there. The traffic and the Transport. lines for everything was like 50 people. transport melalui laut yang cukup berbahaya akhir-akhir We ini missed by a couple minutes. sehingga semua menggunakan pesawat di mana beliau telat hanya beberapa menit. I just wanted to hear. But anyway, please take these books. The Krishna book is, it's hard to say any book is the most important, but it's the 10th canto. Perfectly presented with all the realizations required from the first 9 cantos so that anyone can read it. Jadi Amazing. buku Krishna ini sangat susah untuk mengatakan suatu buku adalah yang paling penting. Kan tapi buku Krishna ini adalah suatu ringkasan dari skanda 10 dalam Srimad Bhagavatam, di mana ini adalah hal yang baru bisa dipahami ketika seseorang telah menginsyafi skanda A sebelumnya dari 1 sampai dengan 9 dari Srimad Bhagavatam. One time in Mexico, Prabhupada said, call Hridayananda, call Hridayananda. Suatu saat di Meksiko, Srila Prabhupada memerintahkan panggil Hridayananda. Like a big emergency. So Seperti he suatu came running.
Jadi beliau memanggil Hridayananda dalam keadaan seperti halnya ada darurat, ada suatu keadaan yang darurat, sehingga Hridayananda datang dengan sangat cepat-cepat ke sana. And Prabhupada was reading Krishna book. Dan Srila Prabhupada pada saat itu sedang membaca Krishna book ini. He said, "Have you read this book?" Jadi Srila Prabhupada bertanya, apakah kamu sudah membaca Krishna book ini? He said, "Yes." Prabhupada said, "It's very good, isn't it?" Kemudian Hridayananda menjawab, iya, sangat bagus, bukan? Srila Prabhupada bertanya. They say, "Why do you read your own books?" Authors don't normally read their own books. Kemudian Hridayananda bertanya, mengapa Anda membaca buku yang Anda tulis? Karena sangat jarang ataupun tidak ada penulis yang membaca buku yang ditulisnya sendiri. I want to see what Krishna has written. Prabhupada menjawab, saya ingin melihat apa yang Krishna tuliskan di dalam buku ini. And I saw when I lived in LA, Prabhupada was staying there in the winter. Dan beliau sendiri melihat bagaimana Srila Prabhupada ketika berada di Los Angeles, bagaimana Srila Prabhupada membaca buku tersebut. And he would go in his garden every day, sometimes just him and his servant, and the servant would read Krishna book for him. Dan beliau akan datang ke kebun setiap hari untuk membaca Krishna book ini. Kadangkala beliau datang bersama pelayannya, di mana pelayannya itu akan membacakan Krishna book ini kepada beliau. Or sometimes there would be many devotees later on, and he would just read Krishna book. Dan mungkin pada saat yang lainnya akan ada banyak penyembah yang datang ke sana untuk membacakan Krishna book. It's not a children's book like many people think, because it seems to be stories. And Prabhupada put all the purports mixed into the story so expertly nobody can. Dan Krishna book ini bukanlah buku untuk anak-anak seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang karena isinya cerita. Karena Srila Prabhupada telah menuliskan berbagai macam penjelasan yang merupakan pemahaman yang bisa kita dapatkan dari bagian awal Srimad Bhagavatam, skanda 1 sampai dengan 9. Maybe during this prasadam ritual, everybody's going to take books. Jadi mungkin setelah prasadam dibagikan bagi para penyembah yang berkeinginan untuk mendapatkan buku ini, jadi saya ulangi, yang Krishna book 175. Jadi kita sangat berterima kasih dan sangat bersyukur karena Chaitanya Chandra Prabhu telah hadir di sini. I have to thank him from long back. He helped the situation here very much when he was first coming. Jadi I won't give the details, but very helpful. Jadi beliau sangat berterima kasih kepada Prabhu Chaitanya Chandra karena telah membantu menjaga kondisi ini, khususnya ketika awal-awal beliau hadir di Indonesia. Okay, so Chukasi, Hare Suksuma, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. In Bengal, as soon as you say, everybody can. Jadi di Bengal ketika mereka mengucapkan mantra, semuanya akan meningkat tangan seperti itu. The roof goes off. Sampai atapnya menjadi hampir lepas. Selaku Chandra Maharaj ki jai. Benedicts the heavenly planets. Karena dengan mengangkat tangan seperti itu kita akan memberikan berkah kepada planet-planet surgawi. So you don't know the power when you're dancing in kirtan and you put your hands out. That benedicts the heavenly planets. Jadi begitu pula ketika seseorang menari dengan tangan ke atas, maka itu akan memberikan manfaat kepada planet-planet surga. The dancing feet benefit this one. Dan kemudian kaki yang menyentuh planet ini akan memberikan karunia bagi bumi ini dan planet di bawah. Very, very much. Oleh karena itu kita membutuhkan karunia tersebut, penyembah untuk menari lebih banyak lagi. Okay. Soalnya Swami ki jai. Gundicha Mandir ki Jai. Gaur Premanand. Soalnya sekali satu Swami Maharaj ki Jai. Sekali Chaitanya Chandra Prabhu ki Jai. Lord Chaitanya felt so much separation from Jagannath during that 8 days, or, Yeah. you know, the Gundicha, 2 weeks, yeah. that he would run to Alama every day to see Krishna. Dan si Chaitanya Mahaprabhu What is benar-benar it? 17. benar-benar
terikat kepada Sri Jagannath, di mana beliau akan lari setiap hari untuk bertemu Sri Jagannath di Tempel Alarnath ketika beliau berada He di was in so much ecstasy the stone melted when he paid it. dan beliau benar-benar penuh dengan kebahagiaan di mana batu yang tersentuh oleh badan Padma beliau akan mencair, akan meleleh dengan hanya tersentuh badan Padma beliau. And when Jagannath was back in the temple, they didn't even wait, they just went right in the Bhoga room during the offerings. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu tidaklah menunggu lagi ketika Sri Jagannath akan terbuka altarnya, beliau datang masuk ke tempat ruang persembahan boga untuk bertemu dengan Sri Jagannath. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare